percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kami berkatakan hikmat-Mu Tuhan melebihi setiap pikiran kami. Ayo sama-sama kita katakan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu lebihi segala jalanku. Yesusku, dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus.
Yesus hanya Kau melebihi siapapun. Yesus, ku percaya di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus. Lebih lagi katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan, Yesus hanya Kau. Saya undang Ibu Gembala, melebihi siapapun, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Yesus, sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Tidak ada yang lain. Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Itu yang kami andalkan. Sehingga kami pulang tidak sama sebagaimana kami datang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Mari yang siap diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Katakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Masih belum full gas. Shalom. Haleluya. Nah gitu ya. Selalu bersemangat saudara ya. Bersama Tuhan. Terus kita bersemangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain bisa kita andalkan. Amin. Nah, di dalam sebuah ibadah diingatkan kembali kemarin Pak Niko bahwa yang terpenting ada 3 hal. Yang pertama yaitu hadirat Tuhan. Kalau saudara ada dalam sebuah ibadah gelisah, gerah, ya tidak bisa konsentrasi, ya mungkin saja itu hadirat Tuhan tidak penuh di situ. Apa sebabnya tidak penuh? Mungkin hati-hati kita yang ada itu juga tidak penuh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan mau masuk balik lagi, mau masuk balik lagi, ya tidak diterima dengan baik gitu. Amin. Nah, pertama tuh hadirat Tuhan. Yang perlu kita andalkan, yang perlu kita hadirkan. Memang Tuhan selalu hadir. Tetapi kalau hati kita
bersama-sama tidak murni untuk menyembah, memuji Tuhan, itu membuat menghambat akan kehadiran Roh Kudusnya. Yang kedua adalah pengurapan. Pengurapan dari Roh Kudus di sebuah ibadah sangat penting. Dan yang ketiga adalah berbahasa roh. Bagi kita semua orang-orang karismatik ini, ya, memang bahasa roh bukan kunci untuk masuk surga, tetapi saudara diberi itu. Artinya kita diberi senjata supaya kita ini lebih kuat, lebih menjadi pemenang di dalam segala hal. Ada bahasa-bahasa baru yang iblis tidak kenal. Oleh karena itu biarlah kita yang masih belum terima bahasa roh itu minta kepada Tuhan. Ya, Tuhan bisa memberikan kepada siapa saja di mana saja. Tidak mesti harus diuyak-uyak di sini, di altar, di depan mimbar sini enggak. Saudara bisa dapat di kamar mandi. Saudara bisa dapat sementara lagi bekerja, lagi sekolah. Asal hatimu terus minta Tuhan, minta Tuhan. Ya, kemarin di doa pengerja hari Sabtu saya doakan itu dan ada yang menyaksikan itu salah satu kepada saya. Dia dapat karena hatinya mau, hatinya rindu. Mau didoain, mau diurapin kayak apa kalau hatinya tidak rindu, ya kadang-kali nggak bisa. Ya, dan itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Yang mau saudara sementara orang lain memuji menyembah Tuhan dalam bahasa roh, ikut aja apa yang Tuhan beri. Dan itu rasanya pasti akan menguatkan kita. Di dalam kita memuji menyembah Tuhan sampai tak bisa berhenti saudara. Ketika kita bersama Tuhan. Amin. Ya. Nah hari ini kita akan menengok kembali yang kemarin juga dirayakan di MDPJ kita bersama Pak Niko. Yaitu 35 tahun bersama GBI Gatsu Gatot Subroto yang dipimpin oleh hambanya Pak Niko. Disebutkan sebagai Journey of GBI Gatsu 35 years. Bisa ada ditampilkan ya. Mungkin lebih besar bisa ya. Ini hamba-hamba Tuhan sedang potong kue. Kalau kita berapa tahun kemarin? 26 ya, masuk 27. Jadi 9 tahun sudah berjalan Gatsu, kita buka di sini. Di Agustus kemarin. Nah, itu 1988 dan kita 1997. 9 tahun kemudian. Ya, sejarah dari awal gereja ini mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kita atau anak-anak muda yang belum 35 tahun, pastinya Anda belum lahir saat itu. Siapa yang di bawah 35 tahun, tolong bisa angkat tangannya. Lumayan banyak juga ya. Pak Hendri berapa tahun? Mungkin waktu itu masih pemuda juga dia ya. Masih remaja gitu. 35 tahun yang lalu. Nah tentunya itu tidak ngerti bagaimana sih sejarah gereja ini. GBI yang dulu awal mula itu di Casa Pemuda. Dibuka dengan 400 orang. Jadi Pak Niko mendapatkan perintah Tuhan untuk ke Jakarta. Untuk membuka gereja. Dan dia tidak mau sebetulnya. Sampai kesaksiannya tuh istrinya bentol-bentol saudara. Ya, beberapa saat diobatin tidak bisa sembuh. Dan akhirnya dia melangkah dan itu sembuh sendiri. Tugasnya apa? Judulnya adalah memulihkan Pondok Daud. Pondok Daud itu adalah pujian penyembahan. Pondok Daud adalah dulu di sana secara fisik itu pondok yang dibuat dari tenda-tenda yang sangat sederhana dan di dalamnya itu ada tabut Allah. Lalu ciri khas daripada Pondok Daud adalah 24 jam mereka standby terus untuk memuji menyembah Tuhan. Menyalakan kaki dian itu, kaki dian. Nah itu setiap tim itu ada 12 pemuji penyembahnya. Sehingga kali 24
ada 288 yang selalu standby untuk menjaga tabut Allah itu terus menyala, memuji dan menyembah Bapa. Itu baru Daud yang melakukan itu. Oleh karena itu Tuhan sangat berkenan kepada Daud yang disebut sebagai pemazmur, terkenal sekali ya, dia suka memuji menyembah Tuhan. Nah itulah yang disampaikan kepada Pak Niko setelah sekian ribu tahun, rupanya itu roh itu redup, saudara. Menurun dan kita lihat aja sangat banyak gereja-gereja sepertinya itu hidup enggan, mati tak mau. Ya, nyanyi juga pakai buku aja. Ya, lihat itu 1-2 lagu sudah selesai. Sebab ibadahnya 1 jam, saudara. Harus bagi-bagi. Nah, ini yang diberitakan untuk tugas Pak Niko. Bangkitkan kembali roh memuji menyembah Tuhan. Nah ayatnya kita lihat dulu di Yesaya 56 ayat 7-8. Ini sejarah dari melangkahnya Pak Niko di awal mula. Supaya kita semua tahu dan ingat kembali bagi yang sudah lama tahu. Yuk kita baca bersama-sama, ini ayat pemulihan pondok Daud. 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Terus. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Itu tambahan. Ya Bapak Ibu, jadi pujian penyembahan kepada Allah. Korban bakaran itu zaman dulu benar-benar korban bakaran. Tapi sekarang ini adalah melalui Roh Kudus. Roh kita untuk dibakal oleh Roh Kudus menjadi penyembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Roma 12. Amin. Amin. Ya, jadikan hidupmu rumah doa. Itu ya menjadi disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kita ini masing-masing nyalakan rohmu, nyalakan roh Allah di dalam kita. Untuk kita memuji menyembah Tuhan, tidak hanya lip service. Nyanyi tidak hanya di bibir, hanya karena pinter nyanyi seperti para idol. Ya, tetapi nyanyi yang dengan urapan daripada Tuhan. Nah apa yang terjadi saat itu saudara? Ketika pujian penyembahan ini dinyalakan di awal di Karsa Pemuda itu saudara. Itu menyala luar biasa. Orang belum mendengarkan khotbah. Itu sudah banyak yang nangis. Hatinya tersentuh, sakitnya sembuh. Masalah-masalah selesai begitu saja. Itu termasuk almarhum suami saya, Bapak Rudi Suryanto. Sebab pada musim itu dia lagi bermasalah dengan gereja lamanya. Ada kekecewaan berat. Dan sudah keliling-keliling saudara. Dari gereja satu ke gereja yang lain untuk tidak mau ke sana lagi. Ya, itu akhirnya udah terakhir kita masuk ke Karsa Pemuda. Tadinya nggak mau, saudara. Nah kalau nggak mau saya nggak tahu, mungkin akan berhenti ke gereja. Ya, kami masuk di situ dari awal masuk, dari lagu pertama sampai pulang itu nangis terus. Sampai dia keluar sampai ada pelayan yang membantu dia. Itu jamahan Tuhan. Udah kamu udah di jamahan Tuhan. Lagi ada masalah iya. Gitu. Dan akhirnya dia katakan sudah dari hari ini dan seterusnya kita di sini. Dan kita jadi jemaat 7 tahun saudara. Di Karsa Pemuda. Jemaat yang tadinya itu seperti apa dengan gembalanya yang lama tuh. Begitu dekat sekali. Stop, jadi jemaat 7 tahun, sempurna. Ya, duduk manis, kadang saya sedih. Harusnya kita itu bisa berbuat banyak.
tapi diproses Tuhan tuh, diem 7 tahun sebagai jemaat. Dan akhirnya tiba-tiba aja ya masuk, diminta untuk jadi pelayan, baru 4 bulan langsung ke sini saudara. Itu luar biasanya. Jadi 7 tahun itu adalah proses Tuhan. Kita melayani di sana hanya 4 bulan di Kasamuda. Terus langsung musimnya ini ya, pertobatan-pertobatan terjadi, gereja-gereja dibuka. Yesaya 54 ayat 22 dan 3. Ya. Apa itu? Lapangkanlah tempat kemahmu. Pancangkan kokoh patok-patokmu. Buka gereja sampai sekaligus itu 200 gereja. Termasuk kita itu di 97. Saudara. Dan semua itu harus melalui mujizat. Harus ada tanda mujizat untuk buka gereja saat itu. Dan saya sudah sering saksikan di tempat ini mujizatnya adalah 2 ruko gratis selama 4 tahun. Itu yang menjadi tanda. Walaupun di tahun kedua kita ditutup, tapi itu akhirnya kita kembali ke sini. Karena memang Tuhan yang membukanya. Amin. Sampai Tuhan rela dalam tanda petik membakar matahari itu. Saudara. Karena kita doa di Israel saat itu. Ya kan? Bayar harga, pergi ke sana, ikut Paniko. Dan kita sedang ada masalah. Duit dibuang-buang buat ke Israel, tapi bukan dibuang-buang. Disitulah karya Tuhan terus terjadi sampai hari ini. Ya, kenapa kita jumlahnya segini terus? 3 ibadah saja, enggak lebih. Ya karena semua punya takaran masing-masing. Ya, kita punya ranting-ranting, kita punya orang-orang yang sudah keluar dan membuka sendiri. Walaupun tidak ada di bawah pembinaan dari Pondok Gede Plaza. Enggak apa-apa, tapi itu kan buah dari kita. Tetap itu merupakan buah dari kita. Saya bersyukur untuk situ karena semua itu adalah miliknya Tuhan. Bukan milik siapapun. Dan gereja ini dibangun dari kebersamaan kita. Tidak ada yang ngebosin, saudara. Ya. Nah, mujizatnya 4 tahun itu selanjutnya kita kontrak, bayar sampai kemarin. Bulan Juli kemarin kita perpanjang terus. Kita diberikan kecukupan oleh Tuhan. Dari mana? Gak ada bos di sini. Pak Henry aja tokonya nggak dijual untuk bayar kontrak gereja. Kasihan nanti dia ya. Bisa juga nanti dia bilang gini, itu kan gereja gue. Ya toh, aku jual toko buat gereja itu. Efek sampingnya kan seperti itu. Dan itu tidak sehat. Gereja yang seperti itu tidak sehat. Gereja yang sehat adalah dari kebersamaan kita. Ya, semua dikumpulkan bersama-sama dengan hati yang tulus dan Tuhan pasti memberkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan. Dan kita bertahan sampai hari ini. Mau tepuk tangan jangan takut ragu. Beri kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, itu pertama pujian penyembahan tok, Saudara. Kemudian langkah berikutnya setelah 5 tahun Tuhan minta tambahkan dengan doa. Apa tadi nggak ada doanya? Ada, tapi belum maksimal gitu. Doa dalam arti doa sungguh-sungguh, yaitu adanya menara-menara doa yang dibuka 24 jam sehari. Seperti Daud tadi, ya ada penjaga di situ yang digilir dan kita juga semua siapa saja boleh masuk. Yang akhirnya Tuhan minta supaya bangun menara doa yang di Sentul. Di tempat yang tinggi, ciri khasnya adalah di tempat yang tinggi. Awal mula itu saya masih ingat di Gajah Mada Tower, Gajah Mada Plaza. Pertama kali menara doa itu. Ini temboknya tuh kaca semua. Ketika kita berdoa, zaman itu Pak Rahim yang pimpin, itu dia dapat bukan penglihatan, tapi itu ya penglihatan ya. Apa itu singa segala macam itu yang galak-galak itu datang mau menerkam kita yang di dalam yang sedang berdoa. Nah itu adalah roh-roh penguasa kota, saudara, penguasa daerah. Tapi dia enggak bisa masuk sampai di kaca itu terpental balik. Dan itu terus doa peperangan yang sangat berat di awal-awal itu. Dan akhirnya
Gajah Mada Plaza, wah luar biasa maju jemaat di sana, saudara. Dan akhirnya semua rayon-rayon buka menara doa. Begitu asal usul sejarahnya menara doa. Dan kembali hari ini menara doa di lantai 12 SICC sudah dibuka kembali seperti biasa. Saudara yang belum pernah ke sana bertobatlah. Ada yang belum pernah? Tetangga kita loh, Sentul, ya. Rasakanlah hadirat Tuhan di situ. Karena bangsa-bangsa sudah datang dan merasakan akan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan kesaksian saya pun ada masalah lagi. Hanya kita berdua sama Pak Rudi datang ke situ. Hanya penjaga menara, saudara. Dan kita enggak cerita siapapun dong. Mereka juga enggak kenal kita. Dan tiba-tiba salah satu mereka mendekati Pak Rudi dan menyampaikan pesan Tuhan. Apa yang kita sedang kumpulkan. Disitulah saya bilang, yes, ini memang Tuhan hadir di sini. Jadi saya sangat meyakini bahwa menara doa itu kudus dan benar. Bukan kita mengkultuskan, ya, tapi kita merasakan, kita membutuhkan itu, saudara. Untuk kita berdoa yang sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan di situ. Nah mari saudara, Pondok Gede dari Sentul tidak sampai 1 jam, ya. Bisa sewa angkot sama-sama, siapa kul-kul atau departemen apa, silahkan. Ayo, ini sudah sampai pada titik akhir daripada perjalanan yang Tuhan berikan dan semua digenapi. Ya, berikutnya yaitu tampilkan dulu Yesaya 54 ayat 23. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Kota-kota sunyi diartikan itu adalah gereja-gereja yang sunyi. Yang menyembahnya khusyuk sekali. Ya, sampai hari ini sekarang itu saudara, siapa yang tidak kenal lagunya Pak Niko? Tuhan memberikan 10 album saat itu kepada Pak Niko untuk menjadi alat memulihkan Pondok Daud ini. Banyak orang di luar sana, bahkan yang non-Kris, dia dengar itu, dia bertobat saudara. Dia mengeluarkan air mata. Luar biasa, bukan dibuat-buat. Dan itu urapan Tuhan. Kaset-kaset meledak. Ratusan ribu terjualnya. Melebihi penyanyi-penyanyi yang top. Padahal ya seperti itu aja. Lagunya sederhana. Ya kan? Dan saya pun sangat banyak mengalami jamahan Tuhan melalui lagu-lagu itu. Ketika kita berbeban berat, keluar lagunya. Ketika aku berbeban berat. Itu saat itu Pak Niko juga berbeban berat saudara. Karena apa? Dia dituduh menyakiti gereja-gereja lain. Karena jemaatnya pada pindah. Saudara. Pindah ke tempat ibadahnya Pak Niko. Tapi gak ada yang nyuruh toh. Datang-datang sendiri. Tapi dia dipersalahkan. Nah ini berikutnya yang harus ditambahkan kecuali doa, pujian, penyembahan. Bagian keempat adalah unity. Bagian ketiga, kesatuan hati antar gereja-gereja, antar setiap orang Kristen. Kalau musuhan seperti itu, bagaimana Roh Tuhan mau bekerja? Ya, lalu pesan Tuhannya apa? Yang merupakan beban berat dia dimusuhin, dimarahin, pencuri dan sebagainya gitu, saudara. Ya, nah, lalu pesan Tuhan yang pertama adalah turunkan nama gereja. Gereja itu dulu namanya Successful Bethany Families. Artinya ini keluarga yang sukses, namanya Bethany. Orang lihat itu wah, ikut sombong saudara. Ikut bangga gitu. Tapi
banyak yang mencibir, yang marah. Gara-gara ini nih, jemaat gue hilang banyak. Karena mereka merasa jemaatnya, ya kan? Itu jemaat Tuhan yang dipulihkan Tuhan. Harusnya dia kembali ke gerejanya yang lama, lalu membangkitkan di situ. Tapi biasanya nggak mau, enak nemplok di situ aja, gitu kan? Nah, itu disuruh turunkan, ya. Lalu sebagian ada yang mau, ada sebagian yang nggak mau. Tapi Pak Niko taat sekali dan lalu menjadi GPI terus nama jalan. Ya, dulu di sini juga punya itu Successful Bethany Families. Mungkin masih ada bannernya. Ya. Turun menjadi GPI lalu nama tempatnya. Makanya yang Pak Niko pakai GPI Jalan Gatot Subroto. Yang disingkat dengan Gatsu. Dulu Karsa Pemuda, lalu pindah ke JCC, dan hari-hari ini kayaknya dia ada di Kartika Plaza sekarang. Karena Senayan itu sangat crowded, saudara. Dan hari-hari ini akan dipakai untuk KTT toh. Banyak urusannya di situ, digeser terus. Akhirnya ke Kartika Plaza sampai hari ini. Nah itulah sejarahnya suruh unity. Yang kedua, selain turunkan nama itu, kau harus minta maaf. Nah padahal kan gak salah apa-apa ya. Suruh minta maaf. Karena kamu tuh sombong, katanya gitu. Kamu tuh sombong, ya mungkin karena nama tadi yang membuat kita sombong. Ya enggak? Saudara-saudara yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang gede, Astra misalnya ya, ada kebanggaan tertentu kan. Nah itu nama turunkan. Ada orang Astra sini. Terus yang kedua minta maaf pada gereja-gereja lain. Wah itu berat sekali loh saudara. Ya, karena orang lihat dia aja tuh udah mukanya udah kayak mau nerekam gitu ya. Ya itu saya pernah saksikan di salah satu MD di Kinasis itu. Dia datang dengan segala ketulusan dan kerendahan hati dia minta maaf. Di mana-mana, di setiap MD di daerah di mana. Ya datang. Salah nggak salah pokoknya nurut Tuhan aja. Dan disitulah terjadi gerakan rekonsiliasi. Pemulihan terjadi. Saudara. Tidak hanya di antara gereja kita tapi juga gereja-gereja mereka sendiri yang pada marah tadi. Rekonsiliasi sendiri satu dengan yang lain. Karena mereka melihat contoh teladan yang diberikan oleh Pak Niko itu. Jadilah rekonsiliasi besar-besaran. Dan Tuhan turunkan visi saat itu transformasi Indonesia. Ada visi itu. Indonesia akan diberkati Tuhan. Indonesia akan terjadi gelombang penuaian yang besar-besaran. Dan ternyata yang terjadi apa? Tsunami Aceh. 2004 Desember. Tsunami Aceh. Semua orang bilang mana transformasi. Malah hancur-hancuran, ratusan ribu orang meninggal. Belum yang tidak tercatat saudara. Lalu dibarengi juga setelah itu ada gunung-gunung ikut memuji menyembah Tuhan, saudara. Apa yang dilakukan gunung kalau memuji Tuhan? Meletus. Dia bertepuk tangan meledak semua, saudara. Jadi rame-rame dia meledak. Banyak beberapa gunung, saya ingat waktu itu. Nah di situ penderitaan terjadi. Orang-orang sangat menderita. Dan gereja Tuhan turun, lalu terjadilah pertobatan besar-besaran. Walaupun itu tidak diekspos ya secara pemerintah. Tapi itu yang terjadi. Sangat banyak orang bertobat saat itu. Nah itulah penggenapan daripada visi Tuhan. Yang dituntun Tuhan ini semua digenapi saudara. Dan di tahun-tahun itulah 2006 Tuhan mulai kasih PR lagi ke Pak Niko. Pergi ke kota-kota seluruh Indonesia ini. Bikin HMC namanya. Healing Movement Crusade. Crusade artinya itu KKR lah bahasa kita. Di lapangan-lapangan. Ribuan orang, puluhan ribu orang datang agama apapun.
Dan itu dibiayai sendiri oleh Pak Niko, bukan oleh daerah itu. Nah disitulah orang disembuhkan, orang dipulihkan, orang bangsa apa, semua menerima mujizat Tuhan. Lalu visinya turunnya, mujizat masih ada, ya kan? Mujizat masih ada dalam hidupku. Itu lagunya itu menyertai, saudara. Itu hebatnya Tuhan tuh. Dan luar biasanya, karena dia patuh, Tuhan lengkapi semua. Dengan lagunya, dengan tindakan. Pas gitu. Ya, mujizat terjadi, banyak mujizat terjadi. Sehingga penuaian jiwa makin besar. Sampai 300 sekian kali sebelum pandemi itu baru berhenti. 2019. Ya, tidak gampang saudara ketaatan yang seperti ini. Itulah yang membuat Pak Niko terus disertai Tuhan. Diberikan kepercayaan-kepercayaan yang lebih lagi. Sampai dengan itu merupakan cikal bakal daripada Pentakosta ketiga. Ya, poin yang keempat selanjutnya setelah unity tadi, ya. Jadi pujian penyembahan, lalu doa yang sungguh-sungguh menara doa, lalu masuk ke unity, rekonsiliasi, saling mengampuni, bergandengan tangan. Tahap selanjutnya intim dengan Tuhan. Ini topnya. Intim dengan Tuhan menghasilkan hubungan kita dengan Tuhan sangat bebas. Artinya bisa ketemu Tuhan. Bukan mesti dalam bentuk Tuhan yang pakai jubah putih. Hai anakku. Kalau nunggu seperti itu sampai nanti kita almarhum. Mungkin belum terjadi, ya. Jadi intim dengan Tuhan ini, saudara, engkau dijamah Tuhan. Ketika ada masalah besar seperti yang saya alami tadi, di menara doa Tuhan bicara, merubah kita. Mungkin di jalanan engkau dengar lagu, engkau ngalami sesuatu dan Tuhan berikan jawaban-jawaban. Itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Amin. Masalah banyak sekali, apalagi pandemi kemarin. Ketika engkau diam, tidak bisa ibadah, tidak bisa ngapa-ngapain. Ngapain itu di rumah? Berantem? Banyak. Menghasilkan perceraian. Tetapi yang makin intim dengan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan beri. Dan mereka satu hati, keluarga bergandengan tangan, keluarga diberkati. Terobosan-terobosan baru terjadi. Yang pas-pasan malah meledak, jadi sangat berkemegahan, punya bisnis-bisnis yang luar biasa sukses di saat-saat itu. Ya, intim dengan Tuhan merupakan cikal bakal daripada Pentakosta ketiga. Sampai dengan hari ini Tuhan terus pakai, sepertinya kembali kita tidak ada apa-apa gitu. Dulu kan tuntunannya begitu ya. Dari pujian penyembahan, masuk menara doa, lalu masuk KKR, lalu suruh minta ampun, unity, ya. Tapi sudah sekarang ini udah diam. Itu terus saudara yang didapatkan. Kadang-kali kita mungkin merasa jenuh, gini-gini aja ya. Karena ini yang terakhir dan yang terbesar. Tuhan bilang, Pentakosta ketiga ini, kalau kita nggak benar-benar intim sama Tuhan, nggak ngerti. Kita mengharapkan sesuatu yang dahsyat. Pentakosta ketiga anggapnya orang mati bangkit, itu gampang. Kemarin-kemarin juga udah banyak. Tetapi Pentakosta ketiga ini melanda dunia. Dan yang terakhir Amsterdam bulan Juli kemarin. Ya, ada 6.000 orang hadir di sana. Itu membangkitkan generasi penerus. Kita teruskan warisan pengurapan daripada Tuhan itu kepada seluruh bangsa. Ya, Pentakosta ketiga kemarin lebih di-on-kan lagi oleh pimpinan daripada Church of God yang merupakan bapak rohani kita di Amerika yang datang waktu kemarin sidang sinode. Ya, seluruh dunia yang bule itu yang tidak pernah kenal ngeroh-ngeroh gitu saudara, udah ngakui Pentakosta ketiga. Pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran.
Orang Amerika tuh nyaris sudah gak Kristen saudara. Tapi puji Tuhan ada menara doa di sana. Ada Pak Niko masuk, beberapa orangnya di sana. Nah Eropa lebih parah lagi. Ini puji Tuhan Amsterdam ledak saudara. Dimulai dari situ Eropa pasti akan bangkit. Amin. Luar biasa. Saya dengar teman-teman saya tuh yang ada di Amsterdam. Anaknya itu boro-boro ke gereja saudara. Dia juga gak merasa Kristen gitu. Karena di Eropa itu agama tidak penting. Tuhan tidak penting. Yang penting yuk kan kerja. Kalau kamu gak kerja kamu juga gak makan. Begitu. Motonya mengerikan saudara. Mereka tidak mau cari Tuhan sama sekali. Dan puji Tuhan ini waktunya Amsterdam sudah mulai dilawat Tuhan. Pasti akan menjalar seluruh Eropa. Amin. Amin. Nah, di situ disebut new era of evangelical movement. Reaching all people in the world. Menggapai seluruh orang di dunia ini. Nah lalu setelah dari Amsterdam dengan judul itu, New Era of Evangelical, akhirnya sekarang dirumuskan lagi, disatukan menjadi everyone. Everyone in the world is reached by the Holy Spirit. Semua orang di dunia, setiap orang di dunia akan dijamah oleh Roh Kudus. Amin. Dan khususkan ini untuk anak-anak remaja generasi Yeremia. Terutama 30 ke bawah, persiapkan dirimu kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan. Kita tentu ikut generasi yang tua-tua. Ikut mendampingi, mengcover, tetapi yang jalan, yang melangkah adalah yang muda. Amin. Nah, everyone itu akan diadakan doa yang luar biasa di sini. Di SICC kita. Tahun depan 2024 yang disebut Everyone Asia 2024. Tanggalnya 3 sampai 5 Juli 24. Itu adalah di musim liburan sekolah. Jadi saudara yang muda, saudara yang punya anak muda, adik muda, cucu muda, siapkan mereka. Mungkin untuk itu semacam apa ya, pertemuan seperti doa itu ada tiketnya, ada pendaftarannya maksudnya. Semesti semacam conference ya, 3 sampai 5 Juli. Nah anak-anak kita, saya udah ditelepon dari pusat untuk bagi anak mudanya ya, untuk membantu sebagai usher. Saya udah serahkan ke Anto untuk mempersiapkan. Masih lama ya kalau kita pikir ya. Tapi persiapannya harus segitu saudara. Karena ini untuk acara ini besar, seluruh dunia akan datang. Nah terus ditampilkan fotonya bro, sis. Yang itu, oh ya, ini yang tanggal 6-nya itu puncaknya di Gelora Bung Karno. Itu siapa saja, everyone can come, tidak bayar apa-apa, datang saja, gratis, cuma naik mobil sendiri. Ya, itu Gelora Bung Karno, Stadion Utama, jamnya belum tahu ya. Ya nanti nyusul, gampang masalah jam. Masalah hati dulu, siapkan dirimu supaya engkau dilawat Tuhan dan menjadi alat Tuhan selesai di akhir zaman ini. Ada yang amin? Ada yang haleluya? Ada yang mau kirim anak mudanya? Anak muda ada yang mau? Lo kok Ida yang amin? Ya, kamu jadi panitia nanti asyir atau apa gratis itu 3 sampai 5 Juli itu, ya kan? Dan di situ melayani Tuhan dan dapat sesuatu. Dahsyat ini menjadi trigger, ya, menjadi pemicu untuk seluruh dunia anak muda dijamah Tuhan. Luar biasa loh, dimulainya di SICC lagi. Karena itu memang Pentakosta ketika Tuhan lakukan lewat gembala pembina kita.
Yang setuju dan senang katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Aku mau. Aku mau ngirim. Aku mau membantu. Dan menerima dari Tuhan lawatan yang dahsyat. Nah, makanya hatinya harus kosong dulu. Beres semuanya. Masih ada yang disimpan-simpan? Yang mungkin suami istri aja nggak tahu. Orang tua anak nggak tahu. Tetapi Tuhan kan tahu. Amin. Kalau engkau mau dilawat Tuhan luar biasa. Hatimu harus beres luar biasa. Total beres. Tidak ada yang disimpan. Sedikit pun. Ya. Biarlah hadirat Tuhan, Roh Kudusnya mengurapi kita kembali dan berbahasa roh menjadi kuat, menjadi alat Tuhan. Umur berapapun engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Kalau sampai tidak bisa keluar dari rumah pun Tuhan bisa pakai. Kemarin saya baru dengar tuh ada orang agak-agak sakit jiwanya, saudara. Sehingga dia tidak boleh keluar-keluar. Dikunci terus seperti dikandangin gitu ya. Tidak boleh karena seperti mengganggu orang, suka marah dan sebagainya. Dia cuman maunya itu kertas gitu ya, nulis apa saja. Gak ada yang masuk itu. Kalau makan dikasih aja dekat pintu. Baru semalam saya dengar saksian itu. Sampai orang itu meninggal. Umurnya sampai berapa ya, 70-an lebih itu. Dari muda itu gitu. Nah, ketika dia meninggal baru orang berani masuk. Berani masuk, yang kedapatan tuh semua kertas yang dia minta itu. Yang dia tulis apa? Itu doa-doa, saudara. Orang begitu tuh nulisnya doa. Permohonan-permohonan. Untuk banyak orang. Untuk keluarganya. Coba bayangin, mungkin gak sih seperti itu? Dan itu terjadi. Luar biasa, siapa yang menyangka? Itu setumpukan kertas-kertas itu. Semua tulisannya, isinya doa-doa dia. Bertumpuk-tumpuk. Tapi dia dicuekin seperti itu. Sampai meninggal. Nah mari ya, kita milikilah hati untuk kita berbagi. Kita punya tetangga ini orang tua yang kemarin kita lawat. Kunjungi juga ya, apa namanya tuh? Rumah roti ya. Rumah roti itu di Rama Plaza situ, saudara. Banyak orang-orang tua yang dicuekin seperti itu. Ditemukan di pinggir jalan. Dirawat di situ. Kemarin berdoa bersama-sama kita ke situ. Kita kumpulkan makanan. Dia tidak pernah dapat susu. Kita beli susu. Supaya mereka disegarkan. Itu yang rawat itu tidak pakai pamrih apapun, saudara. Hanya kontrak rumah petaan itu beberapa. Ya, Pak Yosef enggak ada. Sore biasanya. Di situ ada tetangga kita, saudara. Ayo kalau engkau diberkati Tuhan, enggak bisa datang silakan. Bisa lewat pengerja kita berdoa di sini, kita bisa bantu salurkan apa yang mereka perlu. Ada yang enggak bisa jalan. Ya, banyak kebutuhannya. Tidak ada yayasan itu. Jadi tidak punya donatur tetap. Tapi tetap bisa. Karena Tuhan yang membela. Itu yang pembinanya, saudara. Sakit jantung. Sakit ginjal. Kemarin nih katanya baru operasi. Apa? Cancer ya? Cancer. Itu melayani orang-orang kayak gitu. Dia sendiri si ibu ini. Punya sakit. Bagaimana kalau kita? Mungkin kan gue sendiri juga sakit. Gitu kan? Tapi itu membangun satu menara buat Tuhan. Memuliakan Tuhan. Melalui apa yang dia lakukan. Menolong orang-orang yang terbuang. Seperti itu. Ya, kita ikut berdoa. Namanya rumah roti ada di belakang daripada Rama Plaza itu. Yang kumuh itu, saudara. Belakang sekali. Karena di situ yang bisa menerima. Di tempat-tempat lain mau kontrak tidak diizinkan. Karena kondisinya bawa orang-orang yang seperti itu.
ada sekitar berapa 20 lebih orang yang dirawat di situ. Kalau saudara pengen bisa tengok, ngintip aja dulu. Apakah benar sih ini yang ngomongan ibu? Intip aja, ya. Dan Tuhan sendiri yang akan menggerakkan hati siapapun dan mereka bisa berjalan sampai sekarang. Amin. Roh Tuhan menyertai kita. Ini akhir daripada akhir zaman. Tuhan segera datang kembali. Kalau semua lutut sudah bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita bergandengan tangan, unity dan intim dengan Tuhan. Supaya Tuhan cepat datang kembali. Dan kita semua diangkat bersama-sama. Jangan ada yang tertinggal gara-gara hatimu tidak beres. Amin. Siap? Siap belum? Kalau Tuhan datang hari ini siap gak? Oh haleluya, siap ya? Jadi yang masih aja ganjel-ganjel, sekarang waktunya, detik ini bereskan sama Tuhan. Amin. Mari kita akan perjamuan kudus, siapkan hatimu. Ayo bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan satu lagu lama bersama malaikat di surga. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan benar. Tuhan hadir bersama kita. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Yuk dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Mari bersama-sama dengan malaikat di surga. Malaikat di surga. Haleluya. Aku mau Tuhan. Naikkan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu. haleluya. Mari saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau kuduskan, persiapkan setiap kami untuk kami layak menerima tubuh dan darah-Mu dalam simbol roti dan anggur ini Tuhan. Kuduskan setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan. Agar kami tidak bersalah di dalam menerimanya. Dan ini akan menjadi satu kekuatan yang baru bagi kami. Untuk kami tetap memuji, menyembah-Mu, menyenangkan Engkau, intim dengan Engkau. Dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, hari yang dahsyat. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk GBI Gatot Subroto, 35 tahun sudah berlalu. Dan Tuhan nyatakan penyertaan-Mu, visi-visi-Mu dahsyat sampai hari ini. Dan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tangan kami ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Haleluya. Apakah semua sudah terima roti dan anggur? Yang belum bisa angkat tangan. Sudah semuanya, mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dan saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-kata saudara. Naikkan terima kasihmu kepada Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah dengan iman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pengurapan yang baru dari Pentakosta yang ketiga ini turun atas setiap anak-anak-Mu. Engkau berikan bahasa-bahasa baru bagi mereka yang merindukannya ya Tuhan. Agar kami kokoh kuat sampai pada akhirnya. Sampai Tuhan datang dan menjemput kita semua. Kita tetap terus setia sampai akhir. Kokoh kuat menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Segala sakit penyakit-Mu sudah diangkat oleh Tuhan. Di dalam kuasa darah Yesus dan bilur Yesus. Dan segala masalah-masalah dalam rumah tangga. Kami perintahkan itu semua pulih dalam nama Yesus Kristus. Berbaliklah kepada Tuhan. Jangan menyimpan dosa apapun. Karena Tuhan sudah dekat mau datang kembali. Percayalah itu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh luar biasa. Dan biarlah kami pulang membawa berkat-Mu. Pentakosta yang ketiga lebih dahsyat lagi. Lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan Tuhan terus menyertai kita semua. Lagu Faisi tadi kita akan nyanyikan. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemah-Mu. Haleluya. Bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patung-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu
bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, Tuhan, ini aku. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Haleluya. Sorak-sorai yang dahsyat lagi buat Allah kita. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata atas saudara semua. Dan Engkau membawa pulang berkat Tuhan hari ini, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih anugerahnya yang sangat dahsyat dalam kehidupanmu. Dan teruslah berjanji makin intim dengan Tuhan. Sampai bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terus setia kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Bapak Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini.